mau lihat keadaan seperti kita tunggu ada bocoran. Karena orang akan bocorkan sesuatu yang dengan survei. Jadi kelihatannya begitu. Jadi kalau kita lihat dari atas, pasti lembaga survei ini digaji oleh satu dua menteri untuk nipu Jokowi, sehingga Jokowi tiba-tiba ternyata elektabilitas saya masih tinggi sekali ya. Kalau elektabilitas tinggi, kenapa Jokowi masih mau endorse orang lain? Dia endorse aja diri sendiri, dia endorse aja Ganjar kan? Kasihan Ganjar. Kan Ganjar berharap elektabilitas dia itu akan naik bersamaan dengan endorsement power Pak Jokowi. Ternyata nggak naik-naik juga. Ternyata Jokowi pindahin endorsement dia itu pada orang lain. Kan itu membuktikan bahwa Jokowi sebetulnya nggak percaya pada Ganjar. Sementara Ganjar masih percaya pada Jokowi. Kenapa Jokowi akhirnya dipermainkan? Karena orang tahu Pak Jokowi itu doyan untuk baca hasil survei tanpa dia mengerti survei dari siapa. Jadi Jokowi akan ditipu oleh lembaga survei dan ditipu oleh orang-orang di sekitarnya yang menggaji lembaga survei itu. Gitu kira-kira kesimpulan. Iya. Oke, tapi soal tipu-menipu ini urusan mereka lah ya, Bung Rogi. Tapi kita itu adalah bahwa ini merupakan semacam prakondisi gitu ya. Dari sini kita bisa membaca desain besar kemana ini menujunya ya kan gitu. Kita lihat ada lembaga survei yang mempublikasikan ini secara masif. Kemudian Pak Jokowi masih terus turun ke lapangan, bagi-bagi angpau, bagi-bagi sembako di lapangan dan sebagainya, dan mengingatkan kita bahwa seolah-olah Pak Jokowi masih akan running lagi for presidensi kan gitu ya, kalau logika semacam itu. Nah karena itu saya kira ya kesimpulannya nggak terlalu salah kalau kita menyimpulkan bahwa Pak Jokowi masih akan memperpanjang masa jabatannya. Nah persoalan cuma dari mana jalannya, itu saja yang mungkin orang sekarang bertanya-tanya. Itu yang nggak pernah berhenti. Jadi habis presiden yang berkali-kali kita ulas di FNN, tapi orang anggap itu cuma ulasan. Enggak, kita mengulas itu berdasarkan past event, berdasarkan peristiwa sebelumnya yang konsisten bahwa Jokowi ingin memperpanjang kekuasaannya. Dia ingin sekali 3 periode. Dia ingin kalau bisa ditunda pemilu segala macam. Memang ada kesulitan secara teknis untuk benar-benar teori itu kan, dan banyak pakar tata negara juga yang lagi kesulitan uang sehingga mau jadi konsultan di istana atau untuk mengatur strategi atau ketagihan kekuasaan ini balik jadi penguasa, lalu bermain-main dengan legislatif, rame-rame yang mencoba bikin skenario. Kalau kita lakukan penundaan, kira-kira apa dalilnya yang dicarikan, postulat-postulat di dalam ilmu hukum, lalu sandingkan dengan kalau rakyat menolak gimana caranya ya? Oke, BLT disiapin, sokok rakyat segala macam. Kalau pers menunjukkan bahwa kita lagi rancang penundaan, gimana caranya? Sewa lembaga survei bahwa ini ada kehendak rakyat tuh. Jadi kelihatannya pengusulan ini justru dibungkus berlapis-lapis dan pasti akan bocor juga. Karena kita tahu keadaan real kita itu yang akan membatalkan semua skenario penundaan pemilu. Tetapi tetap kita mesti waspada karena keadaan ekonomi rakyat yang memburuk itu memungkinkan big data disedot untuk dijadikan dasar bahwa rakyat yang ekonominya memburuk dengan mudah disulap pikirannya melalui amplop kira-kira itu. Nah itu yang menyebabkan Pak Jokowi masih percaya bahwa yang melempar hati dia amplop turun ke pasar-pasar itu masih efektif. Memang itu efektif karena rakyat kita dengan mudah ditipu oleh kekuasaan. Tetapi ada mahasiswa, ada buruh, ada masyarakat sipil, ada LSM yang pasti juga akan turun untuk mengimbangi kelakuan buruk dari lembaga survei dan orang-orang di sekitar Pak Jokowi. Kita mau lihat itu, jadi battlefield medan pertempuran ini sudah dibuka sekarang. Nah, Pak Jokowi tidak pernah punya semacam sense of crisis, karena itu mereka yang mengasuh Pak Jokowi entah secara politik, secara ekonomi, secara finansial, termasuk namanya oligarki dan partai-partai yang kemarin bikin koalisi besar-besaran itu juga akan dipersoalkan publik. Nah sayang sekali Pak Jokowi tidak terlatih untuk membaca info-info. Kayak ngatur tuh sih diharap. Tidak berjalan. Mengharapnya tuh wani maju. Untuk membaca info-info info di belakang layar yang diedarkan untuk membegal dia. Jadi kelihatannya Jokowi akan dibegal justru oleh mereka yang sedang mengeluhkan. Iya. Motor, mobil bodas. Kita nggak mau membacanya. Itu maksudnya untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi itu. Ya kita tahu yang pertama itu dengan mau jalan-jalan. Kan itu yang mereka sejak awal itu mereka coba kan gitu. Dan saya kira pasti akan lari jauh-jauh dari situ ya. Kalau kembali ke 45 itu kan berarti koalisi
posen besar, koalisi besar, ya Bung Rocky ya. Ada koalisi besar dan itu koalisi besar sekarang minus PDIP dan itu ya minus. Dan di situ juga partai pendukungnya tidak ada, juga Nasdemnya ada di luar itu. Saya kira ini main-mainannya pasti tidak akan jauh-jauh dari situ, dan kemudian ada faktor Anies yang digunakan sebagai handuk nakut-nakuti mereka ya di partai-partai koalisi ini. Meskipun suara diyakinkan bahwa Pak Prabowo begitu di-endorse Pak Jokowi langsung suaranya melejit, ya kita tahu lagi mainan semacam itu seperti apa gitu. Ya, jadi kalau kita buat kesimpulan sementara yang rada-rada final, pasti akan ada upaya penundaan, pasti akan ada cara Presiden dan penasihat hukumnya untuk mengasuh isu ini terus sambil menduga-duga apa pikiran Pak Prabowo. Kan satu waktu mungkin Pak Prabowo merasa bahwa ya ngapain ada koalisi besar kalau decide penundaan pemilu itu juga sedang berlangsung. Saya kira kita juga punya tim yang menganalisis ini kan gejala-gejala penundaan itu juga akan berpikir Pak Prabowo pasti itu sebagai kandidat. Jadi hal-hal seperti ini yang kita dengan mudah kita pantau lewat kemampuan analisis. Tapi soalnya adalah apa yang akan berujung di situ kalau terjadi penundaan. Apakah betul asing misalnya Amerika misalnya nggak akan menjadi keras masuk ke dapur? Karena kita tahu hari-hari ini atau era ini era ketika kekuatan politik global itu sedang mengincar negara-negara yang khianati demokrasi itu. Jadi variabel ini juga mestinya dihitung. Satu waktu ketegangan di Indo-Pasifik akan dikaitkan dengan pengetahuan Amerika Serikat misalnya tentang rapuhnya politik Indonesia. Lalu diatur bikin ada krisis finansial. Jadi potensi kita untuk coba lagi seperti 98 itu sangat besar. Karena kepentingan global mengingat tidak mungkin buat politik Indonesia itu tanpa intervensi besar. Sekarang kita melihat bagaimana desain Indonesia masuk di dalam proksi negara besar di Asia Pasifik. Jadi kita cuma mau dari ini sebagai analisis, tetapi tentu sebagai warga negara kita tidak ingin ada pemilu. Ini artinya kebohongan terhadap hak demokrasi. Barang aja Masuk barang balikin barang. Jadi jangan sampai dimanipulasi terus bahwa emosi tinggi di Indonesia dalam proses demokrasi, dan dia juga ada demokrasi nasional, status memantau dan mereka melihat bahwa Indonesia ada di dalam proses demokrasi yang luar biasa. Kira-kira itu kesimpulannya. Itu tidak ada hubungannya dengan semacam daerah banyak. Seluruh dunia menganggap bahwa Indonesia ada di dalam bahaya sebagai COVID. Ya. Dan konyolnya justru alasan kinerja ekonomi yang membaik itu yang jadi justifikasi bahwa tingkat elektabilitasnya Jokowi sangat tinggi sebenarnya. Iya, bukti bahwa ekonomi kita membaik. Yang itu Ibu Sri Mulyani memberi HTR 300 kali. Dengan mudah kan orang ngapain gimana ekonomi membaik buat bayar hak normatif dari buruh, hak normatif dari ASN aja negara nggak mampu. Kenapa urusannya? Makanya itu logika itu berbantahkan begitu saja kan dengan waktu itu. Dan jangan lupa juga kita ingatkan bahwa faktor-faktor perubahan ketika alam itu kalau mengenai padanya perubahan itu tidak tertahan lagi ya kan kita tidak membayangkan bahwa banyak sekali yang terjadi hal yang kita anggap sebagai semacam koinsidensi saja ya gitu, tapi ternyata terjadi ya kasus seperti kasus KPK ini, dan juga kita tidak pernah menyangka seperti itu. Iya, selalu ada semacam pengetahuan ekstra saintifik yang disebutkan seolah-olah itu koinsidensi, padahal sebetulnya itu semacam pertemuan faktor-faktor sosiologis, pertemuan dari ya kalau bulan Ramadan orang anggap sebagai sunatullah, tapi ini sunatullah yang memang bisa diterapkan secara pengetahuan, ilmu sosial, ilmu tentang political change, semua hal yang sudah kita duga dari 2 tahun lalu bahkan berlangsung hari ini. Jadi perlahan-lahan ilmu pengetahuan dituntut oleh semacam tarik atau curiga atau cemas ini akan ada ledakan. Memang ledakan maksudnya kalau kita seperti istilah akan ada radical
Mana sama 10 ekor burung dan birds. Kalau Bung Rocky, kita lanjutkan ngobrol politik hari ini ngomong di World News Network ini official. Dan sekarang ini orang banyak bertanya dengan bukan hanya bertanya, saya kira banyak juga yang bertanya tentang Pak Firly begitu ya. Apakah kali ini Pak Firly itu bisa lolos atau tidak gitu? Karena kan terbukti berkali-kali Pak Firly itu sebenarnya ada smart campaign dan bisa lolos, bahkan bukan hanya lolos, tapi dia kembali ke KPK dan menjadi ketua KPK. Jadi orang bertanya-tanya ini siapa yang nanti begitu. Ini ada prinsipal hukum itu, sebuah hukum yang adil. Dia bisa memeriksa dirinya sendiri. Kira-kira demikian juga hakim adalah hukum yang adil. Kalau dia bisa menghukum dirinya sendiri. Jadi diktum itu atau ada itu yang diujikan pada KPK atau Firly. Tapi terlihat bahwa agak susah. Firly nggak bisa menghindar dari aspek pidana. Karena ini soal dokumen, soal tentang percakapan. Jadi sebetulnya satu keadaan yang memang dari awal dia akan